bagaimana kabar Abang dan Abang sebagai mantan kuasa hukum Agus Bang, melihat sepertinya donasi Agus yang sudah terkumpul, Bang Denny Sumargo sudah melimpahkan donasi itu ke korban NTT Bang. Gimana Bang? Abang sendiri menanggapinya terkait itu Bang? Ya, donasi Agus ini makin kesini makin kesana, ya. Makin kesana makin tidak karuan. Ya. Sebenarnya polemik ini sejak di awal sudah terlihat, ya, tergambarkan, karena begitu dulu saya keluar sebagai kuasa hukum Agus atau mengundurkan diri, sudah mulai terlihat, ya, muncullah seperti kuasa donatur dan sebagainya, itu yang membuat fakta baru gitu, membuat suasana baru yang timbul akhirnya pada kasus donasi Agus ini menjadi 3 kubu. Ada Agus, ada Novi, ada juga kuasa donatur. Nah, ditambah sekarang ini ya terkait ikut sertanya juga Bang Densu, ya, dalam perpindahan atau peralihan dana donasi itu untuk korban NTT, ya, seperti itu. Terkait kenapa dan bagaimana, apakah yang dilakukan Bang Denny Sumargo itu tepat atau tidak, saya memilih untuk tidak berkomentar, karena yang saya pastikan Bang Denny Sumargo melakukan hal itu pasti memiliki alasan kuat, ya. Dan dia juga sudah mungkin mempertimbangkan dampak buruk baiknya akan seperti apa, ya. Namun terkait misalnya Agus dan kuasa hukumnya, ya dipersilahkan aja, ya, mengajukan atau melakukan langkah-langkah hukum yang terukur dan memang sesuai dan memang diperlukan untuk Agus, ya. Dalam konteks ini saya lebih berpendapat seperti itu. Bang, kalau dari segi kacamata hukum Bang, apakah itu bisa dipidanakan Bang terkait donasi itu? Ya, pasti bila kita melihat dari sebelah sisi pasti ada saja, ya. Tapi yang seperti saya ungkapkan tadi, bahwa Bang Denny Sumargo dan tim pasti memiliki alasan itu dan sudah mengantisipasi, pastinya juga sudah berkoordinasi dengan mungkin tim hukum dan sebagainya akan dampak-dampak yang akan timbul, gitu loh. Ya, sekarang misalnya gugatan atau apa, laporan, ya, pada prinsip orang laporan pasti diterima, gitu loh. Tapi proses ke depan itu apakah akan mentersangkakan orang ataupun tidak, itu kan berdasarkan hasil dari penyelidikan dan penyidikan, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berpikiran bahwa ini memiliki dampak serius atau dampak pidana yang bisa dilaporkan, itu boleh saja, ya. Karena berbeda pandangan, berbeda prinsip, berbeda pemikiran, itu hal yang biasa, gitu loh. Jadi kalau misalkan dari pihak kuasa Agus mau melaporkan, ya sah-sah aja, monggo saja. Kan kasus ini sudah dilaporkan dan timnya para tabes ke Polda Metro Jaya. Ketika donasi itu berkurang sedikit pun pasti akan bertanya dengan seorang penyidik Bang. Ya, ya sebenarnya sejak awal kan bahwa sebelum donasi ini dialihkan ke NTT juga kan sudah ada laporan. Cuma pertanyaannya sejauh mana proses dari laporan itu, kan itu juga sama kan, laporannya kan terkait uang donasi itu menguasai atau terkait 369 atau 3 berapa gitu, pokoknya ya terkait penggelapan lah, seperti itu. Bang, kalau melihat dari sisinya Agus sedih kemarin, sempat sedih dan sempat dia gimana lah perasaan Agus, Abang melihat seperti apa ketika Agus merasakan hal itu Bang, ketika donasi itu dia tidak dapatkan dan akhirnya berpindah tangan Bang? Ya pasti hopeless lah, pasti ada merasa kekecewaan, ya, karena bagaimanapun langkah yang dilakukan Agus dan kuasanya itu memang salah satunya adalah berharap dana itu dikembalikan, gitu. Nah, begitu dana itu dialihkan ke pihak lain, nah iyalah sekarang mau memperjuangkan apa coba, seperti itu, gitu loh kan. Ya saran saya
kan ada tawaran dari Bang Denny Sumargo, kalau Agus perlu untuk berobat ya datang ke saya, ya cobalah datang.